bisa tiur tuna santuna holori uasoni Kristus soto Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami datang anak-anak-Mu belajar CD yang Engkau persiapkan nantinya jadi anak yang membawa Injil di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai kabar baik di tengah-tengah kehidupan mereka, agar keadaan mereka ini dalam keadaan baik adanya bersama Tuhan Yesus. Biarlah pelajaran tentang firman-Mu yang diajarkan pendeta kami dapat kami terima, kami serap menjadi bagian dari persiapan hidup kami menjalani hari-hari kami dan masa depan kami. Terima kasih Tuhan untuk orang tua kami yang telah membesarkan kami, menyekolahkan kami, memberikan kebutuhan jasmani dan yang perlu untuk hidup kami. Berkati mereka orang tua kami yang telah berjuang, berikan kesehatan panjang. Terima kasih Tuhan, biar seluruh rangkaian acara kami pelajaran CD ini sampai bulan Desember nanti berjalan dengan baik, berikan kesehatan yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, shalom. Horas. Ya, terima kasih. Hari ini kita memulai pelajaran yang pertama. Sebelum ke situ, saya minta kalian mempersiapkan hati dan pikiran kalian. Belajar CD itu artinya belajar tentang dasar-dasar iman Kristen dan belajar memahami iman Kristen dan melakukannya. Itu pertama. Yang kedua, belajar CD ini dia mencoba mandiri secara aktivitas dalam perubahan hidup, tidak harus lagi disuruh-suruh, meskipun itu masih berlangsung di tengah-tengah keluarga orang tua masing-masing. Nah, belajar sini juga menurut tradisi orang Batak yang selama ini dosa-dosa kalian ini orang tua yang menanggung. Itu tradisi kita orang Batak. Setelah kalian nanti naik CD, belum menanggung dosa-dosa kalian. Sebenarnya sejak kita lahir sampai hari ini, dari depan yang menanggung dosa itu kita sendiri. Cuma selama ini kan masih di bawah naungan bimbingan arahan didikasi orang tua waktu kalian dibaptis. Nah, dibaptis kan nggak paham apa itu firman Tuhan. Kalian tahunya ibarat diberikan susu minum, kasih makan disuap. Itu juga bagian daripada kerajaan Tuhan, memberikan yang terbaik dari orang tua kepada anak. Nah, sekarang kan sudah di masa akhir balik, tidak anak-anak lagi, tapi belum dewasa. Di peraturan PBB yang disebut anak remaja itu yang sudah akhir balik antara tahun usianya 13 sampai 16 tahun. Kau berapa umur? 15. Kau? 15. Yang disebut apostle bulu pemuda umur 17 tahun sampai belum nikah. Nah, seleksi sudah 17. Manusia yang sudah izin mengemudi, sudah motor, KTP. Jadi negara ini juga menghargai umur dia. Kalau sudah umur 17 dan yang sudah punya kartu tanda penduduk, yang sudah akhir balik, yang sudah tahu memahami mana yang baik dan yang jahat. Meskipun masih dalam lebih banyak pengalaman. Nah, sekarang saya bangun di sini seleksi. Jadi apa ini? 16, 15. Ya, segmentalnya terus kalian datang ke sini, saya coba dulu cek dulu. Kalian datang ke sini atas didorong orang tua naik CD
atau panggilan sendiri? Sendiri. Atau didorong orang tua? Bagus sih Bapak, ada penonton di gereja. Bapak daftarkan ya. Nah, nanti ketahuan nanti. Kalau belum terpanggil, kalau kita kesini jangan terpaksa, tetapi terpanggil. Lalu kita kesini rela, bukan karena disuruh-suruh. Tapi kalau pernah ada yang disuruh, apa-apa. Kalau kemarin itu banyak yang disuruh orang tuanya. Karena kelas 2 SMA, karena kelas 3 ada les. Tapi nggak apa-apa. Itu juga bagian daripada keterpanggilan. Lama-lama nanti setelah paham firman Tuhan, baru muncul nanti kekuatan-kekuatan tersendiri, sensasi keajaiban kalian, hati kalian, oh benar ini dalam jalanku, inilah keselamatanku. Ternyata berharap kalian ini menjadi orang yang sukses dan mampu mengingat pekerjaan, tidak pengangguran. Karena kalau pengangguran nanti kalau tamat SMA atau studi mahasiswa, untuk terus berdoa. Kalau sudah punya pekerjaan, ada uang saku, bisa beli yang perlu, aman. Ya. Ternyata iman Kristen itu mendorong mempersiapkan diri untuk masa depan dan untuk jalan yang kita tempuh. Nah, di sini ada, nah itulah ya mengenai mental ini ada buku dari PWP ini fotokopi. Ya, pelaksanaan pengajaran CD kemudian dijelaskan dan diajukan oleh Komisi Teologi HKBP, ini resmi. Nah, di sini ada materinya 12 yang harus kita penuhi sampai tanggal 26 Desember tahun ini. Dan ini harus dicapai selama minimal 60 kali pertemuan. Coba kita dulu sekarang. Kita dengar hari ini tanggal berapa ini? 2. Satu ya. Tanggal 7, berarti 2, bulan ini 2. Terus April? Tanggal 4. Nah, maksudnya April berapa minggu? Ada April 4, taruhlah kita 4 kali 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 kali, nah ini 9 ya, 9 kali 4 berapa? 9 kali 4 30. Nah, tambah kita nih 2 38 kan? Nah, kurang, jadi kita tambahkanlah jamnya, kita padatkan jadi 1,5 jam atau 2 jam. Tahun lalu kemarin kami buat 2 jam, jam 12 baru keluar. Nah ini dianggap tercapai ini. Sekarang materi kita ini pertama kita baca CD tentang arti tujuan katekisasi CD. Tuliskan dulu dasarnya ya. Arti dan tujuan belajar katekisasi CD. Arti dan tujuan belajar katekisasi CD. Yaitu belajar tentang iman Kristen dan dasar-dasar keselamatan dari Allah Tritunggal. Udah itu aja. Satu. Kedua,
memahami dan melakukan ajaran Tuhan Tritunggal. Tiga, menjadi murid Tuhan Yesus. Mengabarkan Injil. Dalam kehidupan terakhir, mampu membedakan, memisahkan yang jahat dari yang baik. Serta mengambil pilihan yang baik dan terbaik seturut kehendak Tuhan. Yang baik dan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Nah ini ibarat kalian beli handphone nih, ya kan, ada petunjuknya. Tujuannya apa handphone ini? Ada petunjuknya, pemakaiannya, pemahamannya. Lalu kalian lakukan cara membuka Microsoft Word, apa yang ditekan, apa yang dipencet. Jadi kalian gunakan handphone itu dengan baik. Nah, tadi kalian kesini menggunakan tubuh kalian dengan baik. Kalian mandi, pakaian, berangkat dari rumah, naik sepeda motor, sampai ke sini belajar. Itu namanya yang baik. Tapi kalau tadi kalian singgah sebentar ke warung, kalian jalan-jalan apa terlambat, nah, itu ada yang kurang baik. Nah, sekarang kita belajar tentang hukum Taurat Tuhan. Materi pertama ya, hukum Taurat Tuhan. Titah ya, teruskan. Materi titik 2, hukum Taurat Tuhan. Ini jangan dicatat dulu, nanti saya terangkan dulu nih. Kalau mencatatnya nggak ada gunanya deh, kalau nggak paham. Nah, hukum Taurat Tuhan ini deh, ibarat ini ketentuan ini langsung pernyataan Tuhan langsung kepada manusia di dalam Israel. Ya, ada 10 hukum Taurat Tuhan. Kenapa harus mati daripada Pancasila? Karena sebelum ada negara kita, hukum Taurat itu sudah ada. Nah, hukum Taurat Tuhan ini ada batang tubuhnya. Hukum Taurat pertama, yang pertama sampai keempat, hubungan kita ini dengan Tuhan. Namanya garis vertikal. Ya. Vertikal, nanti kita lihat salibnya, ini vertikal. Nah, hukum Taurat yang kelima sampai ke 10, hubungan manusia dengan manusia. Garis horizontal. Lalu titik temunya di situ, di tengah-tengah deh. Ya, intinya adalah hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan manusia. Nah, coba kita perhatikan dulu
Ini harus hafal mati nih. Hukum Taurat yang kelima, kita kelima. Sama-sama kita menyebutkan dua-dua ya. Supaya lanjut umum di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, hormatilah orang tua. Yang keenam, jangan. Yang ketujuh, jangan berji. Kedelapan, kesembilan, yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Nah, dan seterusnya. Mengingini apa di tambah istri baru, keluarga nih, tambah suami baru. Kalau Islam diizinkan pada istrinya, nggak boleh kalau Kristen. Poligami, poliandri, kita satu. Mau rela dengan bapak dan kawan lagi? Rela dengan bapak dan kawan lagi? Berbahaya, punya anak nanti bapaknya kalian jadi nggak diperhatikan. Risikonya tinggi. Jadi itu yang berbahaya. Makanya itu semua bahaya. Jangan membunuh. Kenapa? Itu darah itu lelap. Setetes darah itu langsung kontak ke telinga Tuhan. Sama seperti Kain membunuh adiknya si Habil. Hai Kain, di mana adikmu? Gak tahu Tuhan. Loh, kau abangnya? Kenapa kau Tuhan? Darahnya tertumpah sampai ke telingaku. Lalu dia terkejut lagi. Larilah dia kan. Kau mulai dari hari ini sampai 7 tahun ke depan, dan seterusnya kau akan menderita. Jadi sampai pasti menderita. Gak bisa tidur. Dihantui oleh roh-roh yang meninggal ini, yang terbunuh. Jangan mencuri. Nah, artinya kita mandiri, kerja sendiri, meditasi kita, artinya kita mensyukuri. Hanya tinggal 1 pulpen, kita syukuri. Ada teman 2 pulpennya, ya udah, nggak usah cemburu, nggak usah diambil yang lain. Jangan berzina. Nah, ini untuk orang muda kalian. Hati-hati kalian dalam pergaulan. Ada istilah gini, berkenalan oke, berteman tunggu dulu. Pilih kualifikasi teman yang baik. Menurut psikologi, seseorang itu bisa dikenal dari temannya. Kalau temanmu orang-orang pang, orang-orang bandel, pasti ada kalau nanti kecipratan banding-banding. Ini udah rumus psikologi. Jadi bergaullah, berteman, berkenalan dengan orang-orang yang punya kualifikasi karakter yang baik. Saya pernah dulu berteman sama orang minat saya pernah. Dia tukang main bola, dia juga sekolah, dia suka di warung-warung dan di nongkrong-nongkrong. Lama-lama saya terpengaruh juga, saya tuh terpengaruh saya nongkrong. Saya ganti, posisi ganti saya. Tapi saya dibenci, kenapa dia benci? Siap, kasih banyak teman yang lain. Jadi berkenalan oke, berteman tunggu dulu, cek, pastikan. Yang teman yang baik membawa pertumbuhan yang baik. Nah, karena berzina ini karena apa? Faktor pergaulan dengan muda. Kalau orang dewasa mungkin berzina karena sudah menyimpang dari kehendak Tuhan dalam hawa nafsu. Nah, jangan membunuh. Nah, ini karena cemburu tinggi. Tuhan Yesus mati karena dengki ya. Berdengki karena ahli Taurat kok makin sedikit pengikutku. Kok pengikut Yesus makin banyak? Karena jangan tulis jelas-jelas yang baik-baik, menyembuhkan orang sakit, kasih orang makan, enak. Nah, pernah dia berbuat jahat, tapi kenapa dibunuh? Cemburu, dengki. Itulah hukum kita harus sama orang tua deh. Hormatilah orang tuamu. Jadi kita harus bicara tentang isinya dulu ya, batang tubuh, yang vertikal dan horizontal dulu yang paling dekat. Sering kita lihat, sering kita
di dalam lingkaran itu, yaitu orang tua. Saya tanya dia, kan lebih sayang pada bapak atau mama? Oh, lebih sayang mana? Oh, sayang bapak atau mama? Hah? Lebih sayang? Sama aja. Sama? Serius? Betul ini sama? Betul? Nah, lihat nanti lah. Kau? Mama, kau? Mama, kau? Kenapa mama? Karena dia memberi kita. Satu, kenapa mama? Karena mama itu sering dengan anak-anak sama yang pergi kerja. Juga dia merekam jejak dulu orang tua kita. Mana lebih sering di rumah, bapak atau mama di rumah itu. Oke, sama aja. Tidak bapak dulu, waktu kau masih kecil nggak tahu kan. Saya dulu di rumah mama, di dulu. Kerja PNS, mama aku nggak kerja di rumah tangga, ya kan? Itu tuh sering ketemu sama mama ya. Nah itu, jadi orang tua itu orang tua, ayah sebenarnya waktu kata umum. Hormatilah ayah dan ibumu. Ayah itu artinya bahasa Batak dikatakan ama parsinuan. Sama-sama kita sebut ama parsinuan. Bapak yang menabur benih. Coba dulu. Bapak yang menabur benih, bukan gue ya. Bapak yang menabur benih. Inang pangituru. Hilang itu. Ibu yang melahirkan. Ibu yang melahirkan. Kenapa disebut keluarga? Ya, keluar. Ga ini kata dari kata gen. Gen siapa? Benih siapa? Ayah kita. Keluarnya maksudnya keluar dari rahim ibu kita. Disebut keluarga. Makanya kata keluar itu lebih di awal karena itu mengingat rahim. Gen ini akan gugur kalau kita tidak lahir. Makanya istilah keguguran. Nah, gen keluarga. Gak ada kata gen. Jadi tolong lu kalian, ayah kalian, bapak kalian, ibu kalian itu sudah mengalir di darah ini. Campuran dari ayah dan ibu kita masing-masing darahnya. Makanya kalian harus tahu dia mau apa, mama baru apa. Ya. Nah, gen itu ada namanya DNA. Di antara tiga anak-anak ada sifat DNA bawaan asli ayah kita masuk ke kita, bawaan asli ibu kita masuk ke kita. Tolong yang baik-baik dari bapak mama itu yang ganti dulu ya, koreksi dan sebelumnya ganti dulu bapak merokok, ganti dulu merokok, yang lainnya itu dulu. Nah, mama ada nggak kekurangannya? Pasti ada. Nanti kekurangannya. Jadi kalau kalian tiru yang baik dari bapak, kalian tiru yang baik dari mama, power dan kuat sekali. Apalagi kalian tiru dari Tuhan Yesus Kristus. Nah itulah batang tubuhnya, ada dua bagian. Nanti ada pertanyaan, sebutkan di antara hukum Taurat yang ke-10 hubungan manusia dengan Tuhan. Ada berapa titah? 4 kan? Titah pertama apa itu? Coba sebutkan. Akulah Tuhan. Nah, singkat aja dulu. Yang kedua, ya kan? Yang ketiga, jangan sembarangan, terlalu dikit. Aduh, Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus susah, penting sekali, jangan sembarangan. Yang keempat, ya kita diawali dengan mengumpulkan itu karena dia sumber kehidupan, sumber pemberi, sumber segalanya. Itulah batang tubuhnya vertikal, horizontal, jelas. Ada titik tengahnya, titik tengah yang kau masukkan dalam hubungan rahasia ini besar. Apa itu?
hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan orang tua kita. Rahasia besar. Orang tua kita itu dewata dan kita sama-sama kita sebut. Orang tua dewata dan kita dua ya. Orang tua dewata dan hidup. Orang tua Tuhan yang nampak. Orang tua Tuhan yang nampak. Kasih sayang yang kita rasakan di orang tua tidak jauh dan tidak lari dari hubungan kasih sayang orang tua dengan anaknya. Jadi penyayang pertama bagi kita bapak dan mama. Coba bayangkan kalau bapak mama kawin lagi, punya anak lagi, terbelah kasih sayangnya. Bila dia nggak suka, itulah. Tapi kalau orang Islam, hati-hati kan, jangan setia sampai mati, jangan kalian buang salib itu ke jalan. Ya nggak masuk Islam ini, bisa istri lupa, bisa suka-sukanya nikah siri, beristrinya sendiri pak nikah siri lagi. Muhammad aja 12 istri. 12 dari umur 6 tahun, 9 tahun dibilang pedofil. Hati-hati kalian jangan masuk Islam, karena ada kemungkinan digembosi kalau dia kaya raya deh, karena dia miskin kaya raya tambah istrinya. Bela Elon Musk, Mark Zuckerberg, satu istrinya orang kaya. Karena sudah ingat di janji pernikahan, bukan tak bisa. Tapi itulah Khomeini, presiden Iran, pemimpin tertinggi Iran. 22 istrinya deh, 200 selirnya, kan? Karena uangnya sudah 340 triliun harta kekayaannya, ya. Jadi susah deh. Makanya belajar CD ini ada jalan keselamatan yang kita tempuh, bukan jalan-jalan bahaya yang kita jalani. Ya, tuliskan sekarang. Kita lalu 2 menit lagi. Hukum Taurat Tuhan diberikan melalui Musa di padang gurun. Dan Gunung Sinai. Di Gunung Sinai ya, biasanya padang gurun itu kan ada gunung nih. Di padang gurun, tapi di padang gurun itu ada namanya Gunung Sinai. Ini harus hormati. Bukan di kandang ayam ini dikasih. Ini. Hukum Taurat ini bertujuan untuk memelihara dan menuntun kehidupan umat Tuhan. Satu, ya, memelihara dan menuntun kehidupan umat Tuhan. Kedua, untuk mengetahui perintah dan larangan Tuhan. Larangannya yang besar. Untuk mengetahui perintah dan larangannya, sekaligus mengetahui dosa manusia agar tidak jatuh ke dalam dosa. Tahu dulu, baru kita
tidak jatuh. Coba kita naik tangga di panggung sebelumnya ini, mati lampu malam-malam, nggak tahu dia ada tangga, jatuh ya. Beritulah ya. Hati-hati ya. Kita aja duduk sini hati-hati juga. Kalau saya dulu jatuh kita, kalau saya dulu milik jatuh. Tahu dulu posisi kursinya berapa kaki kursi, bagaimana kuat kaki kursinya. Jadi sedangkan aja nggak susah-susah. Jadi keselamatan itu tuntunan itu dekat di sekitar kita, nggak jauh-jauh. Kalau selalu mikir-mikir buatan sama mana. Hukum Taurat ini adalah tuntunan sekaligus tuntutan. Tulisan dulu. Hukum Taurat ini adalah tuntunan dan tuntutan, bagaikan cermin dalam petunjuk jalan keselamatan. Tuntunan apa? Jalan keselamatan. Dalam menuntun jalan keselamatan. Hukum Taurat adalah tuntunan dan tuntutan bagaikan cermin dalam jalan keselamatan. Tadi kan di sini kayak cermin nggak? Kan ada petunjuk dari cermin itu. Rambutnya udah rapi itu belum? Wajahnya ada upil atau apa kayak mata itu belum gitu. Ada upil atau enggak? Hal-hal yang kotor itu yang tidak baik kita buang, kita bersihin. Nah saya tanya dulu, itu di antara hukum Tuhan pertama sampai ke 10 udah kalian laksanakan enggak? Sudah, tapi ada yang bisa kita lakukan apa itu? Jangan berdusta, jangan berbohong. Satu aja berbohong dalam satu hari itu merusak seluruh 10 hukum Taurat. Itulah menurut firman Tuhan. Ayo kita baca dulu Keluaran ya, kita Keluaran 20. Keluaran 20 ayat kenapa pilih kodek? Ya, kita baca ya, ini ucapan dari Tuhan ini langsung ya. Tiga ayat baca dari pendeta Beda ayat 1 sampai ayat yang ke 17 dia kita baca. Ke-10 firman, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang masalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu
sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan ada cerita tentang nama. Jangan ingin anakmu, jangan ingin istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau pedanya, atau apapun yang dipunyai sesamanya. Ya, terima kasih. Nah, itulah begitu, itu tangan Tuhan ya, tangan Tuhan yang pertama menuliskan di loh batu di Gunung Sinai. Jadi kalau sudah langsung Tuhan, nggak ada tawar-menawar, nggak ada situ komentar-komentar, nggak ada. Kalau sudah Tuhan langsung berbicara, kita tunduk dan setia aja. Tapi kalau misalnya kalian juga S1, sarjana, dosen sarjana juga, boleh banget ya. Karena menurut kalian ada yang lebih baik. Ini yang terbaik. Tidak ada lagi 10 orang. Inilah yang alat Tuhan untuk memelihara jalan keselamatan, jalan yang terbaik untuk umatnya. Ada larangan-larangan dan perintah-perintah. Karena perintah Tuhan ada janji di kalau kamu menghormati orang tua, kamu boleh aja. Kamu nggak pengen umur hanya 25 tahun? Nggak mau kan? Kalau mau bisa kita 100 tahun. Tapi jangan terlalu lama. Nanti jadi orang yang udah pikir lagi nggak tahu mana yang bagus mana yang baik. Nah, tadi jadi Tuhan memelihara, menuntut. Tujuan Taurat ialah yang berisi tentang larangan dan perintah, lalu membawa kita kepada jalan keselamatan, dan kita mengetahui dosa supaya jangan jatuh. Jadi kalau kalian salah naik sepeda motor, udah tikungan manis, udah kebut lagi 60, ada lewat kucing, anjing, tabrak depannya, jatuh lagi, jatuh. Karena disebut tikungan tajam, tapi turun kecepatan. Nah, kalau masih botak, ada sedikit pasir, udah jadi. Pernah kan jatuh ke sepeda motor, naik sepeda motor? Pernah? Gara-gara apa? Belajar. Karena apa? Belum menguasai petunjuk-petunjuknya. Mungkin modasnya terlalu kencang atau sesuatu lah. Jadi gak jauh-jauh dia, dekat-dekat aja dengan Tuhan. Tidak perlu berdebat kita. Kecuali untuk kita lebih paham lagi isi hati Tuhan itu dalam studi kasus. Nah, saya buat studi kasus dulu. Ada seorang ayah menyuruh anaknya laki-laki supaya pergi les sekolah, jangan nyebut itu kata orang tua. Lalu sang anak ini lupa, terpengaruh dengan ada orang yang memotong waktu dia berjalan kencang, ikut dia terpengaruh, dia lomba, tiba-tiba ada kakek-kakek menyeberang, ditabraklah kakek-kakeknya, lalu terjadilah kecelakaan. Dari studi kasus ini, potensi apakah yang dilanggar oleh sang anak? Saya tanya dulu Bang Mungkin. Potensi apa ya sang anak tersebut melanggar dari angka 10 itu? Hukum berapa yang dilanggar? Apa itu? Ya, karena bisa saja kakek itu mati karena kecelakaan kan? Terus hanya satu. Apa itu? Tidak memakai rantau. Nah, pintar-pintar hebat lah. Dua dilanggar sekaligus. Dia melanggar hormat tua, tapi nggak menghormati pesan karena sudah ada feeling orang tua. Terus dia ngebut, menghilangkan nyawa orang lain. Berarti dia dilanggar. Terus ini saya tanya dulu dia, kalau dulu
ini ada orang sakit ya. Jadi orang tua ini juga orang yang sakit ke rumah sakit. Lalu nggak puas dia juga ke dukun. Lalu si dukun ini minta sesajen, minta ada tumbal. Itu langgar berapa ya? Dia orang sakit nih, dia minta sesajen, minta tumbal. Oh, tumbalnya misalnya hewan-hewan lah. Kalau hewan dulu kan ayam dulu gimana? Masih telur ya? Jadi kalau manusia dibunuh, baru mau bunuh betul ya. Terus dia melakukan berapa lagi di antara yang suku orang? Hubungan kita dengan Tuhan ada 4 yang lain. Yang akulah Tuhan, tidak ada Allah lain. Pergi dia ke dukun, ada kekuatan lain, Allah lain. Seminggu ini kamu harus bawa ini. Itulah sampai di sini pelajaran kita. Kami ketemu lagi besok, hari Sabtu depan. Oke? Mana absennya? Mana? Oh, kita betul lah sekarang. Sesi perangian. Satu ketua yang juga, ketua kelas. Siapa? Direksi. Kau ketua. Kau yang menjual itu. Bisa bro. Kau yang menjual ada yang bang. Bikin dulu kau kita, ada. Sesi perangian kita lah. Siapa kau? Hah? Ince lah orangnya. Kamu berbagi setelah doa. Kalau kemarin yang 2 hari itu ketua dan orangnya. Kita nanti kan kalau malam kata-kata imigrasi, ketua yang bergerak, menjadi anggota. Oke. Jadi seleksi ketuanya. Ketua angkatan belajar sini 2000 berapa? Pesertanya 5 orang. Masa ketua yang kecil nggak mau? Kecuali yang besar yang 20-30 orang itu ketua kecil ya kan? Mau tuh, cuman abang ya kalau kecil ya, sama ini Ince. Oke, ada pertanyaan dek? Ada pertanyaan? Kalau untuk si Zona kita kalau kemarin ini berangkat ke Bangka, dia dapat kabar baik dari kebaikan PT Timah, dia sekolah di sana, dia dibiayai oleh pihak PT Timah, transportnya pulang pergi hanya 2 kali 1 tahun ini, setiap hari semester atau seperti lebaran itu. Jadi kamu Zona kita pakai Google Meet, untung ada 2 perangkat mereka info. Surat sudah saya buat sama kamu, nanti ada Sabtu, dia rupanya sampai Sabtu kita ada yang kamu. Jadi kita minta dispensasi setiap Sabtu dikasih bapak asrama yang kamu 1 jam aja jam 10 sampai jam 11. Nah bilang sama mereka, tidak Sabtu normalnya Pak, kadang-kadang kalau misalnya air besar atau apa bisa libur. Pak Pendeta kita sudah dikasih izin. Itu yang bawa yang pun asrama. Hah? Coba kita dikasih izin memakai itu ya, kumpul semua ya. Kalau sebenarnya kalau sore di sini, kalau kan yang kemarin kan jam 4 juga kan. Jam 4. Yang kemarin yang pertama kami itu kan jam 4 kita. Sore kan. Sore itu yang dikumpul. Tapi kalau pagi biasanya kebentrok sama les aja sih. Nanti bisa dikomunikasikan lagi. Ya, tolonglah kau kemarin dia terus putus bolong-bolong, jadi gimana? Tidak tersampaikan materi minimal ada standar minimal 5 materi kita hukum Taurat, Pedoman Kudus, Baca Kudus, beberapa kami tentang dipercaya yang 5 ini harus tuntas. Kita tunggu pun ya, oke? Kita doa kita. Oke, doa doa. Boleh berdiri, boleh duduk. Duduk tuh boleh duduk aja. Jadi kita berdua nih, ini kita lagi
kasih. Halo. Halo. Pimpinan ya. Pimpinan apa? Ini sama Sama saya ini. Kalau boleh pengen kita tanda bapak. bukan yang Tanda tangan lah. Enggak. Tanda tangan. Baik. Tanda bapak terutama bapak bacanya. Hanya mengingatkan aja jangan nggak ada sanksi-sanksi itu. Hanya mengingatkan doang. Oke. Ya, semangat ya Bang. Kau ketua, apa ya? Nah, jadi jalan. Ya, tadi. Bawa pulang. Mana tadi? Mana? Akte yang bukan. Akte terdiri. Akte terdiri. Kembalikan. Belum pulang ya? belum. Belum kak. Akte tadi dek itu tentang perintah. Lupa aku jadi berkali lagi bapak yang kasih. Bentar gimana? Bentar. Boleh nih. Ya, tadi belum kasih deh. Boleh.